face. I made up my mind, not another day. You're on borrowed time, let me get away. Yeah, I'm running, yeah, I'm running. So love me or leave me, I'm standing alone. Can't shake a feeling that lives in my bones. Lie to me, tell me you wish that you could, but nothing you gave me is worth what you took. 'Cause baby, when I'm gone for good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan Iwan Banaran. Hari ini, video ini kita kembali ke MotoGP, Cak, karena ada kabar yang terbaru dari HRC. Jadi ada beberapa informasi yang berguna buat sampean semuanya, khususnya yang pertama tentang pengembangan RC213V. Memang, Cak, saat ini WB mencoba menggali tentang Yamaha, tapi tidak banyak informasi yang kita dapatkan. Akan tetapi justru sekarang ini yang paling banyak adalah membahas tentang Honda. Jadi nggak masalah, Cak, kita akan secara parsial ya, kita akan membahas baik itu Honda, Yamaha, tapi sekarang kita bahas Honda dulu, Cak. Di mana ternyata dari film dokumenter yang dirilis oleh HRC, bagaimana ternyata Honda saat ini betul-betul berjuang keras untuk kembali top level. Karena kita tahu bahwa mereka sangat suffering di tahun 2023 dan puncaknya Honda ditinggalkan oleh pembalapnya. Ini adalah salah satu tamparan keras buat Honda, karena selama ini Honda adalah pabrikan tak terkalahkan. Secara histori, Honda adalah tim yang diidam-idamkan para pembalap, tapi ternyata di tahun 2023 justru Honda ditinggalkan oleh pembalap andalanya. Jadi Kang Mas, ini adalah sebuah kondisi di mana representatif Honda memang sangat kesulitan dan Honda sekarang ini mencoba menata. Dan tahu nggak sampean? Ternyata dari beberapa informasi yang kita kumpulkan fix bahwa Honda RC213V itu adalah perubahan radikal, Cak. Jadi totally berubah, semuanya berubah total, Kang Mas. Mulai dari sasisnya, mulai dari engine-nya, elektroniknya, dan juga fairing-fairingnya. Jadi tidak ada tersisa sama sekali generasi sebelumnya. Karena dari informasi yang kita dapatkan dari HRC khususnya, dan juga beberapa rumor dari media bahwa Honda ternyata memang meracik mesin yang all new untuk generasi tahun ini. Sampai tahu bahwa RC213V di tahun 2023 kemarin keluhannya sangat banyak, Cak. Terutama dari Marquez yang mengatakan bahwa motor ini tidak memiliki indikasi crash, tapi tiba-tiba crash. Jadi no warning sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah motor RC213V tidak memiliki traksi ban belakang. Jadi very low. Informasinya begitu. Jadi traksinya sangat rendah. Jadi no traction pada rear tire atau ban belakang. Kemudian untuk masuk tikungan, motor ini juga nervous atau membuat grogi lah bahasanya, Cak. Dan satu kelemahan yang sangat fundamental adalah kelincahan Honda di masa lalu hilang. Informasi dari Marquez untuk generasi 2023 yang dikembangkan notabene sepertinya masukan dari Paul Espargaro, motor Honda RC tidak seperti masa lalu, kata Marquez. Jadi untuk menaklukkan tikungan sempit susah. Jadi nggak lincah, Kang Mas. Jadi suffering, kedodoran lah. Bosnya enaknya kedodoran lah, Kang Mas. Nah, pada generasi yang sekarang ini, Honda ternyata merubah total semuanya, Cak. Jadi berdasarkan semua masukan Marquez kemarin itu, mereka mengembangkan dengan sangat serius. Dan informasinya, untuk mengakomodasi semuanya, Honda bahkan meracik engine baru. Engine yang powerful. Kita tahu bahwa Marquez mengatakan sebelumnya, untuk menjadi juara dunia sangat sulit jika tidak memiliki top speed. Makanya saat ini Honda fokus ke sana pula. Akan tetapi ingat bahwa secara teknis, ketika horsepower ditambah, biasanya motor bakal kehilangan kelincahan. Motor bakal kehilangan power delivery yang smooth. Nah, inilah yang menjadi tantangan Honda. Challenge dari Honda, bagaimana mereka meracik mesin yang powerful tapi power delivery-nya, jadi penyaluran tenaga, Cak, ya. Teman-teman harus tahu bahwa yang menjadi fokus tim saat ini adalah power delivery. Walaupun sampai memiliki power besar, tapi jika pengiriman tenaga ke rodanya tak mampu terjemahkan di aspal oleh ban, akan spin all the time, itu nggak akan mungkin. Makanya tantangan para pabrikan Jepang saat ini adalah
bagaimana meracik engine yang powerful tapi bisa disalurkan ke ban dengan sangat smooth dan traksi pada aspal melimpah. Mereka mampu meracik mesin yang powerful. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana power besar ini diterjemahkan ke aspal sehingga bisa menyingkat lap time. Itulah tantangan Honda. Ketika mereka mampu memecahkan masalah tersebut, maka biasanya para pembalap bisa membuka gas dengan cepat pada saat keluar tikungan atau exit the corner. Jadi dengan traksi melimpah, para pembalap bisa membuka gas lebih cepat dibandingkan less traction. Itu ya yang menjadi pembeda ya teman-teman. Dan inilah menjadi kekuatan dari Ducati. Traksinya luar biasa, gripnya menjadi kelebihan dari Ducati. Sehingga kita tahu pada saat keluar tikungan sangat sulit untuk jabanin kekuatan Ducati. Itu pun diberikan tambahan dengan horsepower-nya memang paling besar. Nah, Honda di tahun 2024 ini, Cak, mereka berusaha menggeser posisi untuk engine-nya, Cak. Jadi engine yang terbaru, informasinya, rumornya, tentu saja ini kan semuanya rahasia, Cak. Secara teknis nggak mungkin diumbar oleh para tim, tapi dari beberapa rumor sekitar pedok, Honda menggeser posisi untuk engine-nya itu sedikit ke belakang, Cak. Jadi bagaimana traksi ban belakang itu melimpah, maka Honda menggeser engine-nya sedikit ke belakang, kemudian untuk mengkompensasi, karena biasanya gini, Cak, dengan menggeser engine sedikit ke belakang, maka front end akan dikorbankan. Tapi di sini Honda sangat pintar ya. Informasinya Honda sangat pintar meracik sebuah sasis yang mampu mengakomodasi bagaimana supaya front end tetap always there gripnya. Jadi depan traksinya oke, belakang traksinya oke, dan mereka juga mengurangi dari bobot untuk RC213V. Ini semuanya adalah tekanan. Jadi pressure yang sangat kuat dan luar biasa dari Honda. Karena sama harus ingat, Honda adalah the winning team. Honda adalah pabrikan secara histori pemenang, Cak. Dan ini menjadi pressure yang luar biasa. Bahkan Tetsuhiro Kuwata, bos atau direktur HRC, memberikan pengakuan bahwa semua yang terjadi saat ini pemicu terbesar mereka untuk berjuang. Seperti apa sih perkataan Kuwata-san? Nah, ini yang menarik, Cak. Jadi Kuwata-san melalui video dokumenter HRC, mereka membenci kekalahan. Mereka berjuang keras supaya di tahun ini betul-betul bangkit walaupun mereka kehilangan Marc Marquez, tapi mereka berharap dengan meracik engine atau senjata baru di tahun 2024 maka membuat tim Honda akan merangsek ke atas. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian apa yang dikatakan oleh Kuwata-san, sosok HRC Director yang memberikan pengakuan apa yang terjadi di dalam internal HRC. Berikut kata Kuwata-san. Hasil buruk seperti ini sulit diterima. Hasil tersebut benar-benar mengubah. Ini adalah kesempatan besar untuk mencapai sesuatu karena aku tidak menyukai situasi ini. Aku benci kekalahan. Kami selalu berusaha meningkatkan kehidupan manusia dan selain itu, kami mencoba memberikan sesuatu yang menyenangkan buat customer. Kami harus melakukannya, menyampaikan pesan Honda, yaitu mimpi menjadi kenyataan. Kita harus menghormati masa lalu. Jika kamu menghadapi kesulitan, terkadang kamu perlu melihat ke belakang. Terkadang kamu bisa menemukan sesuatu yang bisa membantumu di masa depan. Sekarang setiap hari aku bekerja sampai tengah malam atau lebih. Suatu hari anak-anakku bertanya kepadaku, kenapa, mengapa ayah bekerja sangat keras? Aku ingin membuat, katakanlah, mesin nomor 1 terbaik di dunia. Aku punya tujuan besar dan Honda sendiri juga mencobanya untuk menantang sesuatu untuk masa depan. Yes, itu adalah penekanan dari Kuwata-san, Cak, bahwa hasil dari Honda sulit diterima. Sambil bisa ingat tadi ya dikatakan oleh Kuwata-san, ternyata di tahun ini pun Honda berjuang keras. Honda berusaha keras untuk fokus ke sana. Tentu saja kita akan melihat seperti apa usaha dari Honda. Nah, teman-teman semuanya, untuk memberikan gambaran kesampaian sebenarnya, apakah memang saat ini Honda sudah betul-betul menjadi pabrikan terbelakang, Kang Mas? Ibaratnya sudah dikalahkan oleh Ducati ataupun pabrikan KTM ataupun mungkin Eropa lainnya atau Yamaha. Histori atau data di atas kertas berbicara bahwa Honda masih the best team di MotoGP. Honda belum terkalahkan, Cak. Itulah yang membuat pressure yang sangat kuat pada Honda sehingga Kuwata-san sendiri memberikan penekanan bahwa dia tidak suka dengan kondisi kemarin. Inilah yang bisa besar kesampaian bagaimana peringkat Honda dan bagaimana dengan para pembalapnya. Nah, teman-teman, ini adalah data yang bisa besar kesampaian sejak MotoGP di tahun 2002 dan ini adalah gambaran kesampaian bahwa ternyata Valentino Rossi masih menjadi pembalap terbanyak soal kemenangan. Nah, ini sekalian aja ya bisa kesampaian. Jadi teman-teman, walaupun Marc Marquez sering juara karena dia mengalami cedera yang cukup lama, hampir 4 tahun, ternyata koleksi untuk kejuaraan ataupun kemenangan podium, Valentino Rossi masih menjadi pembalap terbaik. Dan kita lihat dari sini, Cak. Jadi MotoGP sejak 2002 Rossi masih menjadi pembalap dengan koleksi kemenangan terbanyak dengan 76 kali. Kemudian kedua diisi oleh Marc Marquez bersama Honda dengan 59 kali. Artinya ada gap yang lumayan dibandingkan dengan Rossi, yakni sekitar 17 kali. Dan ini mungkin yang membuat Marquez bernafsu meninggalkan Honda dan ingin mencari motor yang langsung kencang seperti Ducati. Kemudian yang ketiga adalah Lorenzo yang mengoleksi 47 kemenangan sebelum dia pensiun.
Kemudian Casey Stoner dengan 38 kali kemenangan. Lalu Dani Pedrosa dengan 31 kemenangan. Pecco Bagnaia yang juara dunia 2 kali ternyata mengoleksi 18 kali kemenangan. Fabio Quartararo 11 kali. Maverick Viñales 9 kali. CT Gibernau 8 kali. Laurus Capirossi 7 kali. Dan yang paling terakhir kita lihat di sini adalah Fabio Di Giannantonio Ducati dengan 1 kali. Kemudian Cak, untuk hasil. Nah, ini yang menjadi catatan kita semuanya. Kenapa Honda kita bilang masih menjadi the best team di MotoGP? Karena secara koleksi kemenangan, Honda masih menjadi kampion di sini. Jadi di mana Honda mengoleksi 157 kali kemenangan di MotoGP. Disusul oleh Yamaha dengan 125 kali kemenangan. Dan yang paling cemerlang lagi adalah Ducati, karena hanya jeda waktu yang tidak lama ya, Ducati berhasil mengoleksi 87 kali. Ini kalau memang tidak ditahan oleh para pabrikan Jepang, Ducati bisa saja merangsek dengan cepat, Cak. Makanya kita lihat seperti apa usaha dari pasukan Jepang, Cak. Kemudian Suzuki 8 kali, KTM 7 kali, dan Aprilia 3 kali. Itu adalah sebuah spill informasi kepada teman semuanya, bahwa ternyata memang secara apapun itu Honda masih the best untuk timnya. Tapi tetap Cak, posisinya akan terancam jika seperti ini terus. Dan nextnya, nah ini Cak, nextnya adalah mengenai sponsor Kang Mas ya. Jadi teman-teman IWB sudah bahas kesamaan semuanya, sudah IWB spill kesamaan semuanya tentang yang terjadi pada kondisi Red Bull. Jadi sama juga tahu kemarin bagaimana Red Bull dikabarkan meninggalkan Honda setelah Marquez gabung dengan Gresini. Dan ternyata terbukti Cak, karena secara official kita lihat bahwa sponsor yang diumumkan oleh HRC ternyata kita tidak menemukan Red Bull. Kita lihat di sini Cak ya. Nah, ini sama ngintip di sini ya. Jadi Kang Mas, ini adalah sponsor yang mensponsori Honda, dan di sini kita bisa perhatikan bahwa sponsor untuk HRC tahun ini dipastikan Honda, Astra Honda Motor maksudnya Cak ya. Jadi One Heart di sini, dan juga Honda Vietnam ternyata juga sama. Honda Vietnam juga menjadi sponsor, Castore juga sponsor, Estrella Galicia sponsor ternyata masuk, dan Akrapovic. Kemudian ASICS, Castore sama ya, dan Yuasa di sini Cak. Lalu kemudian yang nextnya adalah Iveco masuk, Michelin juga masuk, NGK pastinya masuk, dan Puig sebagai visor masuk, PWR masuk, RCB masuk, RK, Rantai masuk, Sindengen masuk, Snap-on masuk, Uchino, dan lain-lainnya adalah sponsor-sponsor kecil, Hidaka, Kigen Saiki, dan lain sebagainya masuk. Dan di sini bisa kita pastikan tidak ada Monster Energy, tidak ada Red Bull. Jadi minuman energi ZOM, tidak ada apapun. Itu ya update IWB buat sampean tentang yang bisa kita share ke sampean mengenai ini Cak. Nah, yang paling hot lagi Kang Mas ya, sampean tahu bahwa semuanya saat ini sedang fokus pada Michelin yang kita katakan ya, Michelin ini nggak perform bahasanya Cak. Kenapa sih Michelin harus mengatur tekanan ban? Kenapa membuat MotoGP jadi nggak seru? Bagaimana kalau nanti tahun ini diskualifikasi? Wah, habis dong nanti para pembalap. Karena kita tahu bahwa tahun ini tekanan ban sudah diatur, Cak. Minimal yang harus digunakan oleh para pembalap adalah 1,88 bar. Jika para pembalap memasang di bawah itu lebih daripada 30%, maka pembalap akan didiskualifikasi. Ini yang menjadi masalah. Dan teman-teman pasti mengatakan, wah enakan dulu dong Bridgestone ya, nggak ada pernah masalah. Michelin sekarang kurang nih performanya. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa Michelin pun protes, Cak. Michelin tidak terima, Michelin bahkan menuding bahwa MotoGP saat inilah yang membuat sangat berat bagi ban. Jadi saya tahu beberapa kondisi di mana dengan adanya Red Head Define membuat motor ceper saat dia keluar tikungan, dan juga aero ternyata membuat ban tidak bernafas sama sekali. Bahasanya tidak ada istirahatnya ban. Ini dikatakan oleh Pierre Taramaso yang memberikan penekanan kepada media, jangan salahkan Michelin. Tapi lihat saja di MotoGP yang membuat kerja dari ban menjadi sangat berat. Ini kata Taramaso. Nah, berikan gambaran kesamaan semuanya apa kata Taramaso dan kenapa mereka tidak terima. Berikut kata Pierre sebagai bos dari technical untuk Michelin. Di balap MotoGP sekarang, segalanya didorong hingga batas ekstrim. Bahkan ban terkadang memiliki tekanan 0,05 lebih atau kurang dan dapat mengubah suhu sebesar 10 derajat dan performa bervariasi. Ini adalah poin lain yang sangat penting, karena gap para pembalap sekarang sangat dekat. Kita sering melihat 15 hingga 20 pembalap dalam 1 detik. Artinya dengan gap 0,2 atau 0,3 detik, pembalap bisa berada di 5 besar atau di luar 5 besar. Winglet di MotoGP sekarang membuat peran ban sangat berat. Ini bisa menjadi mengerikan karena tekanan dan ban yang luar biasa besar. Kami memperkirakan downforce saat ini 30% lebih banyak dibandingkan 2 musim lalu. Itu belum termasuk Red Head Device yang menjaga motor tetap rendah, menempel di tanah sehingga ban selalu mengalami tekanan. Dulu saat berakselerasi, ban bagian depan akan naik. Kalau mengerem, ban belakang naik. Jadi kita bilang ban bisa bernafas sedikit. Namun sekarang,
ban sudah tidak bisa lagi bernafas. Karena baik di jalan lurus dan tikungan, ban tetap dipaksa nempel di aspal. Dan ini membuat ban mengalami tingkat stres yang sangat tinggi. Itu Cak pembelaan Taramasuk. Jadi memang Kang Mas ya, kalau kita lihat dari pernyataan Taramasuk, ya berarti bener dong ya. Bener maksudnya, berarti bener memang ini gara-gara aero yang luar biasa sih Cak ya. Kita logisnya ya, Michelin memang dipaksa sekali untuk membuat sesuatu yang spesial banget karena ban ini harus betul-betul kuat menahan gempuran panas yang luar biasa. Karena sama harus tahu, pada saat pembalap MotoGP melakukan race, ternyata suhu pada ban itu bisa mencapai di atas 100 derajat Celcius, Cak. Saya bayangin aja, seperti mendidihnya itu, apa namanya, air, Cak. Jadi sampean rebus air mendidih segitu tuh. Jadi kalau sampean megang ban MotoGP saat race, itu panasnya seperti itu. Bagaimana nggak pusing ya Michelin mereka meracik ban yang tanpa nafas sama sekali ibaratnya. Jadi mereka nggak ada dikasih jeda sama sekali untuk bannya itu istirahat. Jadi tempel terus. Itulah kenapa Cak, saat ini Michelin memang benar-benar fokus kepada keselamatan. Michelin mencoba untuk menekan para pembalap tekanan bannya diatur supaya tidak di bawah 1,88 bar. Karena dari kata mereka ini berbahaya bagi keselamatan. Kita nggak tahu sih, memang belum ada case meletus atau apa, tapi ini adalah preventif, itu bahasa Michelin. Tapi gini Cak, informasi yang kita dapatkan Michelin memang sedang mengembangkan karkas baru Cak. Mereka mengembangkan karet baru yang nantinya digunakan di tahun 2025. Jadi karkas baru ini akan lebih tahan terhadap slipstream. Jadi tidak terlalu sensitif terhadap slipstream. Jadi Saman kan tahu ya, kalau pembalap ikutin pembalap di depannya slipstream, maka temperatur ban akan naik dengan cepat. Ini yang akan coba dikembangkan oleh Michelin supaya di tahun depan, tahun 2025, para pembalap akan masih bisa melakukan itu tanpa terancam dengan temperatur ban yang naik. Dan tahun depan kemungkinan besar akan diturunkan untuk tekanan bannya tidak 1,88 bar. Dengan karkas yang baru yang lebih kuat ini, yang tidak sensitif ini, tekanan bannya di angka 1,7 bar. Jadi lebih rendah. Diharapkan nanti tontonan akan lebih oke. Ya, itu update yang beneran bersama semuanya tentang Michelin. Dan yang paling hot juga Cak, ternyata Luca Marini ya sudah menggunakan baju HRC dan Luca memberikan beberapa testimoni yang menarik sekali, di mana Luca sangat percaya diri bahwa Honda bakal bangkit dan dia percaya diri bahwa Honda adalah tim yang memang secara potensi sangat besar mampu melakukan itu. Berikut kata Luca Marini yang terbaru yang diinterview oleh HRC, dan inilah pernyataan Luca Marini setelah menggunakan baju HRC. Sungguh mengejutkan setelah Mark mengumumkan dia keluar dari Honda. Jadi aku dan manajerku mencoba menemukan cara untuk mendekati proyek baru ini dan berkembang bersama Honda serta mencoba membangun motor yang lebih baik, performa yang lebih baik untuk kembali dan memenangkan balapan serta memenangkan gelar dunia. Ini adalah tujuan kami, target kami. Aku yakin akan ada momen yang sangat-sangat memuaskan di masa depan. Alasanku tertarik dengan Honda, pertama-tama ini adalah tim terbaik dalam sejarah. Angka dan statistik sudah membuktikannya, dan ini adalah momen yang sangat spesial saat ini. Aku rasa kami memiliki kekuatan untuk bangkit kembali dalam waktu dekat. Aku akan mencoba memberikan seluruh masukan dan energiku untuk proyek ini, dan aku yakin kami akan menemukan arah yang benar. Kami akan memiliki kekuatan untuk kembali berada di puncak, dan aku rasa Honda punya kekuatan untuk kembali menjadi yang terbaik mengalahkan Ducati. Sungguh menakjubkan setelah tes pertama usai dan aku lihat betapa besarnya tim ini, tetapi kami akan memiliki banyak waktu selama musim dingin. Selama tes, selama musim ini untuk berbicara dengan semua anggota tim ini karena penuh dengan orang. Ini seperti mimpi bisa bekerja dengan semua orang di HRC. Dengan orang Jepang, aku memiliki perasaan yang sangat baik. Aku suka budayanya, kita punya sinergi yang sangat baik. Itu kata Luca Marini. Nah, jadi beberapa informasi update dari MotoGP supaya sampai nggak ketinggalan kereta. IWB sudah share ke sampean tentang beberapa poin penting dari Kuatasang yang memang tidak terima dengan kondisi Honda saat ini. Sebagai bos dari HRC, Luca Marini yang sangat optimis bahwa Honda akan bangkit. Jadi dia akan memberikan energi semuanya pada Honda untuk mengembangkan motor yang bagus. Kemudian juga konfirmasi dari Michelin yang tidak terima jika disalahkan, karena yang menjadi biang atau momok di mana Michelin semakin terpuruk, semakin bukan terpuruk sih ya, maksudnya secara tontonan juga semakin sulit dan saat ini banyak aturan ya gara-gara aero, red head device dan lain sebagainya membuat kinerja ban jadi sangat berat. Dan yang terakhir adalah konfirmasi bahwa RC ini sudah berubah total di tahun 2024. Tentu saja semuanya harus kita tunggu setelah tes shakedown di Sepang Malaysia untuk memastikan apakah betul motor ini betul-betul berubah. Kita tentu penasaran karena Valencia masih awal Cak. Valencia belum bisa kita jadikan patokan walaupun secara lap time kemarin untuk Luca Marini sudah sangat baik. Dia hanya tertinggal 0,7 detik dibandingkan dengan top ya. Jadi pembalap terkencangnya dari Maverick Viñales dan Bezzecchi pula juga nempel di sana
Artinya Luka ini punya potensi, walaupun kita perlu konfirmasi di Valencia. Sekali lagi, di Sepang ya. Kita perlu konfirmasi di Sepang, sekali lagi. Karena untuk membuktikan bahwa Honda memang berubah, harus kita lihat di track yang lain. Jangan hanya Valencia. Itu aja, Cak, update beneran tentang yang terbaru. Dan ada spill lagi informasi yang menarik, nanti kita akan bahas, tapi sudah sangat panjang ini, Cak. Di mana ternyata Marquez berpotensi untuk ditarik ke pabrikan, tim pabrikan, karena sponsor menginginkan itu. Ini menarik sekali untuk kita bahas pada next video. Itu aja, Cak, update beneran. Dan kalau kalian suka video ini, cuma like, share, dan subscribe. Oh, jolali, Cak, sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.